Yang disebutkan oleh Umar bin Khattab itu adalah, yang pertama, dia harus mencarikan seorang wanita yang mukminah, yang menjadi ibu bagi dirinya, yang melahirkan dirinya, harus wanita yang beriman. Karena sesungguhnya rahim yang beriman akan melahirkan janin yang beriman. Rahim yang taat akan melahirkan janin yang taat. Dan sesungguhnya para pahlawan Islam itu tidak pernah jauh dari pemilik rahim yang taat. Itu kurang lebihnya begitu. Maka Umar bin Khattab itu berkata, lah, dia harus mencarikan seorang ibu yang mukminah kepada Allah. Yang kedua, memberikan nama, di mana nama itu di dalamnya adalah doa. Yang ketiga, yaitu adalah mengajarkan kepadamu tentang apa yang ada di dalam kitabullah dan sunnah. Selamat datang di channel Tauhid Istiqomah. Semoga video ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin. Alhamdulillah, tentunya bagaimanapun kondisi dan keadaan kita, marilah kita bersyukur. Terutama kesyukuran yang kita terus berikan adalah kesyukuran ketika kita melihat ada sebuah rumah. Pada rumah itu mungkin tidak terlalu mewah. Mungkin rumah kita tidak sampai berlantai marmer yang begitu mahal. Tapi bagaimanapun rumah itu telah memberikan ketenangan. Rumah itu kalau hanya tempat menginap, maka disebut dalam bahasa Arab baitun. Tapi kalau rumah itu memberikan ketenangan, maka disebut dengan sakanun. Dan itu salah satu fungsi keluarga, yaitu adalah memberikan ketenangan. Semoga rumah-rumah yang kita miliki, yang hari ini kita belajar, di tempat kita masing-masing membuka laptop, ada yang membuka iPad, ada yang transfer ke TV ketika mengikuti kajian kita, maka sesungguhnya semoga rumah-rumah kita yang hari ini kita belajar bukan hanya sekedar baitun. Kalau rumah kita hanya sekedar tempat bermalam, ya tidak ada bedanya dengan hotel. Tapi semoga rumah kita itu adalah sakanun, yaitu adalah tempat kita bermalam dan tempat kita mendapatkan ketenangan. Ya, apapun itu, terkadang kita mendapatkan kekurangan dari pasangan kita. Itu adalah hal yang lumrah. Kalaupun kita menikah dengan 1000 wanita sekalipun, maka tetap kita akan terus menjumpai kekurangan. Sebagaimana kita pun pasti ada pada diri kita kekurangan yang begitu banyak. Kalau telah ada perempuan menikahi 1000 laki-laki dan dia mencari kesempurnaan, maka menikah dengan 1000 laki-laki pun juga tidak akan pernah memuaskan. Kalau yang dicari itu adalah kesempurnaan dalam apa yang menjadi syarat kita bersama. Maka Fudail bin Iyad mengatakan, man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapapun yang mencari saudara tanpa aib, maka dia tidak akan pernah memiliki saudara. Kalau boleh kita kembangkan perkataan dari Fudail bin Iyad, siapapun yang mencari pasangan yang sempurna, ya mungkin dia sampai mati pun juga tidak akan pernah menemukan kesempurnaan. Kita bersyukur bukan karena pasangan kita sempurna. Kita bersyukur karena kita masih diberikan kesabaran sampai hari ini untuk terus menemani pasangan kita. Dan semoga kesabaran kita selalu lebih besar daripada kekurangan pasangan kita. Kita tentunya bersyukur karena kita harus paham betul bahwasanya pasangan kita itu terus bersabar mendampingi kita. Walaupun pasangan kita menemukan berbagai macam kekurangan dan khilaf yang ada pada diri kita, tapi mereka tetap membuka pintu untuk kita balik ke rumah, tetap menemani kita, tetap menyimpan rahasia-rahasia yang kita miliki pada kehidupan, walaupun mereka tidak menemukan kesempurnaan pada diri kita. Pada perkara inilah kita bersyukur. Kita bersyukur sama anak-anak kita, walaupun terkadang mereka tahu betul kekurangan kita, mereka tahu betul apa yang menjadi kesalahan kita, karena mereka bersama dengan kita dalam satu atap. Anak kita itu merekam semuanya. Tapi anak-anak kita tetap memanggil kita dengan panggilan Bapak. Anak-anak kita tetap memanggil kita dengan panggilan Ibu. Anak kita tetap memanggil kita dengan panggilan Papa, Abi, Abah. Dan anak-anak kita tetap memanggil kita Ummi, Mama. Walaupun mereka tahu, sering mereka terkecewakan mungkin. Ketika ada 1-2 hal yang mereka inginkan dari kita, tetapi kita belum bisa untuk mewujudkan. Atas nikmat inilah yang terkadang kita lupa untuk selalu bersyukur. Bersyukurlah kalau rumah kita telah memberikan ketenangan. Walaupun terkadang ketenangan itu tidak selalu setiap hari. Ya namanya ketenangan kadang datang, kadang hilang sebentar. Sebagai bagian dari konsekuensi hidup di dunia. Tidak mungkin tenang terus. Kalau tenang terus berarti kita di surga. Kita bersyukur atas kenikmatan kita, bahwasanya kita masih memiliki sabar walaupun kita menjumpai kekurangan pasangan kita. Dan tentunya kita juga bersyukur
Kalau kita mendapati pasangan kita tetap membersamai kita dan setia menunggu kita, walaupun mereka merekam semua kekurangan kita. Anak-anak tahu apa yang menjadi sepak terjang kita di rumah. Mereka merekam apapun yang kita kerjakan di balik dinding-dinding rumah bersama mereka, tapi mereka tetap setia memanggil kita Abi dan Umi, Papa dan Mama, untuk memberikan kepada kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Semoga Allah memberikan kepada kita keluarga-keluarga yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Suami yang bersyukur, insya Allah tidak ada perselingkuhan. Dan tidak ada pengkhianatan. Istri yang bersyukur, insya Allah dia akan menjadi istri yang dipanggil 8 pintu surga. Anak yang bersyukur, maka pasti kualitas hidupnya akan luar biasa ketika mereka bersyukur kepada orang tua mereka. Inilah sejatinya. Betapa pentingnya kita untuk memperhatikan masalah ini. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan perjalanan kita yang kedua, yaitu perjalanan ketika kita membahas tentang anakmu surgamu. Ini sebuah materi yang berat, karena materi ini merupakan materi yang sejatinya dihajatkan dan dibutuhkan oleh setiap orang ketika mereka sudah mendapatkan titipan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mendapatkan titipan itu bukan perkara mudah. Banyak di antara kita mendapatkan titipan rahasia, tetapi bocor rahasianya. Banyak di antara kita yang mendapatkan titipan amanah harta, tapi berkurang hartanya, ataupun dipakai tidak seizin dengan pemiliknya. Menunjukkan kepada kita bahwasanya memegang satu amanah, mengelola amanah, lalu melakukan kewajiban terhadap amanah itu bukanlah sesuatu yang gampang. Bukan sesuatu yang ringan, tetapi itu merupakan sesuatu yang berat. Pembahasan bersama dengan Nafis School, Anakmu Surgamu, ini merupakan episode yang kedua, ini merupakan part yang kedua untuk menjadi perenungan kita bersama. Yang menyampaikan pada dasarnya sedang belajar di balik setiap untaian kalimat yang dia sampaikan, karena memang sedekahnya ilmu harus menyampaikan. Walaupun terkadang dia pun harus diuji dengan ujian berat di balik setiap kata-kata dan untaian kalimat yang dia sampaikan. Dan ini pun berat pula bagi siapapun yang mendengar. Karena bagaimanapun menjadi orang tua bukan sesuatu yang gampang. Dia bukan sesuatu yang bisa dipandang sebelah mata. Walaupun tidak perlu kita terlalu memberat-beratkan. Lalu akhirnya kita lupa bahwasanya ada berkah pertolongan Allah ketika kita terus mengimaninya. Dan terus berharap pertolongan kepadanya dalam setiap urusan kita bersama dengan keluarga kita. Nah, inilah yang menjadikan kita meneruskan. Kita akan meneruskan kajian kita. Sebelum kita memasuki, tentunya saya masih teringat banyak sekali mukadimah yang juga perlu saya sampaikan. Walaupun mukadimah tadi sudah disampaikan oleh Mas Ahmad, ada beberapa hal yang tentunya kita harus pahami ya, di balik apa yang telah kita jelaskan dan apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan kita sebelumnya. Bahwasanya 3 poin yang menjadi perenungan, 3 poin yang menjadi prolog dan mukadimah. Setiap dari kita harus memiliki dan memahami setiap hikmah. Karena kalau kita memiliki anak, lalu kita tidak memahami hikmahnya apa Allah hadirkan anak ini kepada kita. Orang yang tidak pandai mengambil hikmah, maka dia tidak akan pernah menikmati apa yang harus dilakukan ketika dia tidak mengetahui dan buta terhadap hikmah ketika Allah menggoreskan kepadanya satu takdir, yaitu hadirnya anak pada kehidupan mereka. Ini yang kita harus paham. Yang kedua, kita juga sudah mempelajari di dalam muqaddimah bahwasanya memiliki anak itu melelahkan dan meletihkan. Tapi kita harus ingat, tidak ada kehidupan di dunia ini yang tidak lelah dan tidak letih. Banyak orang yang tidak beriman, banyak orang yang ateis, banyak orang yang agnostik saja. Mereka merasa lelah pada pekerjaan mereka, pada aktivitas mereka. Apalagi ketika kita beriman dan kita adalah kaum yang mengimani kehidupan itu memiliki 2 babak. Babak pertama dan babak kedua. Tentunya ketika kita memiliki anak, kita juga harus paham bahwasanya memiliki anak itu melelahkan dan meletihkan. Supaya kita tidak kaget kalaulah kita dihadirkan kepada kehidupan keluarga kita dengan anak, lalu kita merasakan kelelahan dengan seluruh apa yang terjadi, dengan seluruh ujian-ujian yang didapatkan. Maka sesungguhnya
Kita harus siap bahwasanya memang kelelahan itu menyertai dan kelelahan itu membersamai pada setiap proses ketika kita mendapatkan titipan yang dititipkan kepada kita dan keluarga kecil kita. Tapi harus ingat, ya, tidak ada orang di atas muka bumi ini yang tidak lelah. Yang ketiga, kita tentunya memahami pada pertemuan kita yang terakhir bahwasanya mendidik anak itu, mensolihkan anak itu merupakan sebuah kewajiban. Menjadikan anak pintar dan tidak pintar, itu pilihan sesuai dengan pembagian-pembagian takdir yang Allah berikan. Ada anak yang dijadikan oleh Allah cerdas, membaca 5 kali, 6 kali langsung hafal. Ada yang mungkin mengalami hambatan ketika dia menghafal. Apapun latar belakang anak kita, walaupun dengan corak yang berbeda-beda, tapi sesungguhnya Allah tidak mewajibkan anak kita kaya. Allah tidak mewajibkan kita untuk menjadikan anak kita pandai, tapi Allah mewajibkan supaya anak kita solih kepada Rabb-Nya. Mereka taat kepada Allah, mereka menjadi solih pada kehidupan mereka. Dan ini bukan pilihan, ini juga bukan himbauan. Tapi mensolihkan anak itu adalah merupakan kewajiban. Karena itulah sejatinya kehidupan kita, diwajibkan kita mensolihkan anak kita. Dan tidak diwajibkan kita untuk menjadikan anak kita kaya, untuk menjadikan anak kita terkenal. Tidak ada kewajiban untuk itu. Tetapi kita akan diwajibkan selaku orang tua untuk mensolihkan anak. Dan itu hal yang paling berat kalau kita mendapatkan titipan dari sang pemilik alam semesta. Ketika Allah menyuruh kita dan mengkondisikan kita untuk mensolihkan anak kita. Itu yang paling berat. Sekarang kita akan menambah mukaddimah ini dulu, prolog ini dulu, supaya memang banyak perenungan. Ya. Kenapa perenungan ini saya tambahi? Supaya setiap orang tua itu banyak berpikir panjang terhadap status yang dia miliki ketika menjadi orang tua. Hari ini kita menjumpai banyak sekali anak-anak yang mereka umur 20, 23, 25. Ternyata data secara valid itu memberikan kepada kita sebuah hasil bahwasanya anak-anak yang mereka terkena hutang pengasuhan itu semakin marak di mana-mana. Inner child-nya itu begitu banyak. Tentunya ketika kita menghadapi sebuah fenomena di masyarakat hari ini, bahwasanya generasi Z itu banyak sekali yang mengalami luka pengasuhan, sehingga akhirnya anak-anak ini begitu sulit untuk mengembangkan dirinya karena rantai masa lalu yang begitu berat yang dia rasakan. Kita tentunya ini menjadi sebuah introspeksi untuk kita. Dan ini menjadi tambahan alasan untuk kita. Untuk merenungkan diri kita, sebenarnya menjadi orang tua itu harus banyak merenung. Jangan sampai kita menjadi orang tua tidak banyak merenung. Sehingga akhirnya ketika kita tidak banyak merenung pada perjalanan hidup ketika kita diberikan anak, saya khawatir kalau kita tidak menjadi orang tua yang banyak merenung tentang kita, kewajiban kita, komitmen kita. Akhirnya kita berantakan kurikulumnya dan akhirnya tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika memiliki anak dan terkesan cenderung hanya berjalan waktunya. Hanya sekedar menjalani aktivitas dari pagi sampai sore dan akhirnya menjadi sebuah penyesalan panjang dunia dan akhirat. Oleh karenanya, kita pada malam ini tetap nambahin apa mukaddimah yang penting yang harus kita hadirkan supaya kita betul-betul mengintrospeksi diri. Karena kita selaku orang tua, supaya fenomena yang hari ini marak dengan adanya kasus yang begitu menjamur di mana-mana, dengan adanya anak-anak yang memiliki memori hutang pengasuhan yang begitu banyak di banyak tempat. Ini setidaknya kita mampu untuk minimalisir. Dimulai dari setiap orang tua yang selalu merenungkan apa yang harus dia lakukan pada kehidupan ketika mendapatkan titipan anak pada keluarga mungil mereka. Setelah kita mempelajari 3 yang tadi kita pelajari, sekarang mari kita tambahi poin yang keempat. Poin yang keempat yang kita harus paham, ketika kita menjadi orang tua, sebelum kita bicara tentang harapan kita dan hasil yang kita inginkan bahwasanya anak kita merupakan surga kita untuk menuju kepada rahmat-Nya Allah. Poin yang keempat itu harus kita ingat bahwasanya Allah itu menetapkan hukum kausalitas. Allah itu menetapkan hukum kausalitas.
di dalam kehidupan manusia di atas muka bumi. Karena di dalam hukum kausalitas sebab akibat itu berlaku dalam setiap perkara dan itu berlaku dalam setiap urusan, tak terkecuali urusan ketika kita mendidik anak kita. Maka sesungguhnya ketika kita mendidik anak kita, maka sesungguhnya akibat yang akan nampak pada anak kita itu harus kita perhatikan, bahwasanya akibat itu selalu datang dari sebab yang harus kita perhatikan. Kalaulah kita menjadi orang tua tidak memahami tentang hukum kausalitas, saya khawatir akhirnya kita condong akan menyalahkan anak, kita condong akan mengkambing hitamkan anak kita ketika kita tidak memahami betapa pentingnya kehidupan kita sebagai orang tua untuk selalu menghadirkan tentang sebuah kesadaran kita bahwasanya hukum kausalitas itu berjalan pada kehidupan kita bersama dengan anak kita. Kaitannya dengan hukum kausalitas ini pada konteks ketika kita menjadi orang tua itu apa? Yaitu adalah ketika kita sedang berbicara tentang anak, yang kita harapkan anak itu merupakan jalan yang lapang bagi kita, menjadi tongkat bagi kita untuk menuju pada kehidupan akhirat. Dan kita memiliki tiket untuk dipertemukan dengan keluarga mungil yang kita cintai dengan sepenuh hati setelah Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kita tidak bisa menafikan kalau kita ingin mendapatkan anak-anak yang semacam itu, yang mereka sejatinya adalah menjadi qurrata a'yun untuk kita, menenangkan hati dan pikiran kita, meredakan badai dan seluruh masalah yang kita jumpai pada setiap perjalanan hidup kita ketika berjumpa dengan anak kita harus paham. Jangan menuntut anak kita untuk mampu memberikan surga kepada kita dan menjadi sholih untuk kita dan birrul walidain untuk kita. Sampai betul-betul kita juga memperhatikan bagaimana kita selaku orang tua di dalam memberikan kesolihan kepada anak kita dan bagaimana kita tidak mendurhakai anak kita sebelum anak itu durhaka kepada kita. Ini penting. Ini poin yang keempat. Para ulama sangat menyadarkan kepada kita apa yang kita peroleh dan apa yang kita jumpai dari anak kita, dari seluruh badai yang kita dapatkan, dari suara halilintar, kilat yang menakutkan yang kita dapatkan dari kehidupan anak kita setelah anak kita dewasa. Bisa jadi badai yang kita dapatkan dari anak kita, bisa jadi seluruh masalah dari kilat, guntur, dan halilintar yang menyambar-nyambar yang membuat kita sesat. Ketika kita berhadapan dengan anak kita, lalu anak kita tidak mampu untuk memberikan bakti dan takzim terbaik untuk kita di dalam birrul walidain dia kepada kita selaku bapak dan ibunya, maka kita harus paham, bisa jadi anak itu gagal memberikan kebaikan untuk kita. Bahkan anak itu gagal untuk mendapatkan pintu tengahnya surga ketika mereka harusnya berbakti kepada kita. Itu bisa jadi karena sesungguhnya banyak orang tua yang mereka telah durhaka kepada anak sebelum anak itu durhaka kepada Allah dan durhaka kepada kita. Karena dia mendapati orang tuanya durhaka kepada Allah terlebih dahulu dan durhaka kepada anaknya sebelum anak itu durhaka kepada orang tuanya. Ini penting ya. Karena apa? Karena banyak orang tua hari ini ketika mereka mendapati anaknya sudah dewasa gitu, lalu mereka merasa anaknya itu tidak taat kepadanya. Begitu banyak orang tua yang langsung menyalahkan dan mengkambing hitamkan seorang anak. Kamu itu tidak paham agama, kamu tidak paham akhirat, kamu tidak pernah takzim sama ibu, kamu tidak hormat sama bapak. Gitu. Tanpa kita sadari bahwasanya di balik perkataan yang dia tujukan kepada sang anak, ketika anak itu dikambing hitamkan dengan seluruh masalah yang dihadapi olehnya, tanpa disadari olehnya, ternyata orang tua yang mengatakan itu kepada sang anak telah menjadi orang tua yang durhaka kepada anak sebelum anak itu durhaka kepada Allah dan durhaka kepada dirinya. Ya. Karena yang menjadi dosa besar itu bukan hanya durhakanya anak kepada orang tua, tapi termasuk yang besar itu ya durhakanya orang tua kepada anak. Makanya kita menjumpai dan kita mendapati sebuah kisah nyata di mana riwayat ini merupakan riwayat yang sangat terkenal di kalangan para ahlul ilmi, terutama di antara para ulama yang memperhatikan masalah tarbiyah di dalam urusan keluarga. Yaitu adalah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ditemui oleh seseorang bapak. Pernah ditemui seorang bapak yang saat itu sedang menyeret anaknya yang beranjak dewasa.
Lalu dia begitu lantang, dia berteriak seakan setengah berteriak kepada Umar bin Khattab dan mengatakan, ini adalah anak yang durhaka kepadaku. Maka berilah wejangan kepadanya atas durhakanya dia kepada diriku. Umar bin Khattab tentunya paham betul bagaimana Umar bin Khattab itu adalah seorang sahabat, orang yang paling paham sunnah. Umar bin Khattab tahu bagaimana dosa besar ketika seorang anak durhaka kepada orang tuanya. Umar bin Khattab langsung memberikan wejangan begitu panjang, nasihat begitu panjang kepada sang anak tentang bagaimana tercelanya dan buruknya seorang anak ketika mereka tidak memberikan takzim istimewa kepada orang tuanya ketika mereka durhaka kepada orang tua. Anak itu terdiam. Anak itu terdiam. Ketika Umar bin Khattab sudah menyelesaikan semua untaian kalimat yang dia sampaikan kepada sang anak hanya merespon dengan sebuah pertanyaan yang pendek. Pertanyaan itu adalah, halil walad hakun ala walidihi? Apakah seorang anak itu punya hak atas orang tuanya? Maka pada saat itu, Umar bin Khattab mengatakan, ya iya, seorang anak itu punya hak atas orang tuanya. Maka anak itu berkata, udkurha, sebutkan, apa itu haknya anak terhadap bapaknya? Maka pada saat itu Umar bin Khattab menyebutkan 3. Yang disebutkan oleh Umar bin Khattab itu adalah, yang pertama, dia harus mencarikan seorang wanita yang mukminah, yang menjadi ibu bagi dirinya, yang melahirkan dirinya, harus wanita yang beriman. Karena sesungguhnya rahim yang beriman akan melahirkan janin yang beriman. Rahim yang taat akan melahirkan janin yang taat. Dan sesungguhnya para pahlawan Islam itu tidak pernah jauh dari pemilik rahim yang taat. Itu kurang lebihnya begitu. Maka Umar bin Khattab itu berkata, lah, dia harus mencarikan seorang ibu yang mukminah kepada Allah. Yang kedua, memberikan nama, di mana nama itu di dalamnya adalah doa. Yang ketiga, yaitu adalah mengajarkan kepadamu tentang apa yang ada di dalam kitabullah dan sunnah. Anak itu ketika mendengarkan jawaban dan uraian yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka anak itu langsung berkata kepada Umar bin Khattab tentang kondisi bapaknya, yang baru saja bapaknya itu menyeret dia untuk bertemu dengan Umar. Tanpa disadari oleh bapak itu, bahwasanya pada hari itu kartu trafnya itu dibuka oleh sang anak. Anak itu lalu berkata kepada Umar bin Khattab, bapak saya ini memberi kepadaku seorang ibu yang melahirkan aku, dan ibuku adalah Majusi. Ibuku tidak beriman kepada Allah tetapi menyembah kepada api. Ummi Majusiyah. Ibuku itu seorang Majusi. Dia menyembah sama api. Dia memberikan nama kepadaku yang tidak ada artinya. Ju'lan. Dia memberi namaku itu Ju'lan. Apa artinya Ju'lan? Gak ada arti dalam doa pada nama yang bernama Ju'lan. Yang ketiga, walam yu'allimni harfa min kitabillah. Buru-buru dia mengajarkan Al-Quran kepadaku. Bahkan mengajarkan huruf yang ada di dalam Al-Quran pun dia tidak pernah ajarkan kepadaku. Tenang, menghanyutkan jawaban yang diberikan oleh sang anak. Insya Allah ya. Maaf ya, kadang-kadang kita jumpai ya, ada bapak dengan anak bertengkar. Bapak begitu panjang menerangkan apa yang dia sudah lakukan. Tapi anak terkadang menjawabnya telak, tenang tapi menghanyutkan. Anak itu pun sama. Dia telak memberikan jawaban, lagi menghanyutkan. Kalau dia tidak melaksanakan kewajiban, terus apa yang menjadi kewajibanku? Ya, ibuku Majusi, namaku tidak ada maknanya, dan dia tidak pernah mengajarkan kepadaku satu huruf pun yang ada di dalam Al-Quran. Satu huruf pun tidak. Dia sibuk dengan urusan. Maka pada saat itu Umar bin Khattab menyadari baru saja dia telah melakukan kesimpulan yang salah. Maka pada saat itulah Umar bin Khattab langsung marah kepada orang itu dan mengatakan, laqad aqaqtahu, kamu ini telah durhaka kepadanya sebelum anak itu durhaka kepadamu pada hari ini. Ini yang menjadikan kita harus berpikir gitu. Serta ini menjadi sebuah insight kita untuk merenung. Bahwasanya di antara renungan kita adalah inilah yang menjadikan kita memahami betul bahwasanya pada kehidupan kita ketika kita mengharapkan sebuah
akibat yang besar, maka sebab itu harus dihadirkan yang benar. Makanya saya sering sekali menyampaikan di dalam banyak sekali majelis dan dalam berbagai macam kesempatan untuk mengingatkan saya sendiri. Kita ini harus ingat bahwasanya kita ini adalah orang tua. Orang tua itu benda. Orang tua itu benda. Anak kita itu adalah bayangan. Bayangan. Maka benda itu, kalau dia bendanya bengkok, maka bayangan pun akan bengkok. Tapi kalau benda lurus, maka bayangan itu lurus. Lah, kita ini benda. Kita ini benda. Sya'am apa? Kita mau suka, tidak suka, mau terima, tidak terima. Kita ini bendanya. Kalau kamu sudah diberikan anak, kalau gelar kamu sudah menjadi seorang bapak, maka sesungguhnya kamu itu benda. Dalam bahasa analoginya, kamu itu benda. Anakmu itu adalah bayangannya. Anakmu itu adalah bayangannya. Lah kalau kamu bengkok, ya bayanganmu bengkok. Tapi kalau kamu lurus, maka insya Allah bayangan itu akan menjadi lurus. Dan kita sering sekali mendengar sebuah kata-kata, anak mungkin tidak pandai mendengar, tapi anak selalu tidak pernah gagal untuk meniru. Dan itu yang menjadikan kita akhirnya paham betul. Inilah yang menjadikan kita memahami betul. Bagaimana kehidupan inilah yang kita harus paham. Ketika kita mengharapkan anak kita berbau surga, pertanyaan sederhana, kita sudah berbau surga belum? Kita sudah berbau surga belum? Kalau kita bicara anakmu surgamu, sudah. Kalau kamu sudah memiliki sebuah konsep yang indah, anakmu surgamu, pertanyaan simpel untuk menginterogasi kita, sekaligus untuk menginvestigasi kita adalah, ya kamu sudah bau surga belum? Jangan sampai kita bau neraka, naudzubillahi min dzalik. Tetapi justru anak kita harapkan berbau surga. Tidak bisa. Apakah kita bisa mendapatkan bau yang wangi pada selokan? Tidak ada bau yang wangi pada selokan. Kita hanya bisa mendapatkan celupan yang wangi ketika kita mencelup tangan kita, telunjuk kita ke botol minyak wangi. Baru celupannya itu wangi. Kalau kita mencelup di selokan, ya tetap baunya selokan. Tidak mungkin kita mengharapkan ada bau minyak wangi di antara aliran selokan yang ada di got depan rumah kita. Tidak mungkin lah. Maka sesungguhnya itu pula yang menjadi sebuah perenungan untuk kita. Kalau kita bercita-cita, anak kita akan husnul khotimah, anak kita akan mudah ketika menghadapi kehidupan barzakh. Anak kita akan memintakan syafaat untuk kita ketika kita nanti di hadapan Allah. Dan kita betul-betul ingin mendapatkan anak kita adalah anak yang betul-betul paham tentang akhiratnya. Pastikan dulu kita mereposisi posisi kita. Sudah baukah surga kita? Sudah baukah kita surga? Kalau kita ingin mengharapkan anak kita berbau surga. Anak kita tidak pernah melihat kita ke masjid. Lalu tiba-tiba kita bercita-cita anak kita nanti berbau surga. Datang ke masjid aja enggak. Anak kita inginkan supaya anak kita itu mendapatkan surga. Dan salah satu di antara kriteria kriteria wanita yang solihah itu yang menutup auratnya. Tapi ibunya tidak menutup aurat. Maka tidak mungkin, karena hukum kausalitas itu berjalan pada kehidupan ini. Sebab akibat itu selalu ada. Ya kalau pengen punya anak, nikah. Bertemu dengan lawan jenis. Jangan bertemu sesama jenis, sampai jebot juga nggak punya anak. Kita bertemu dengan lawan jenis, di dalam ikatan pernikahan, lalu kita mencampurinya, kita punya harapan besar untuk punya anak. Itu namanya sebab akibat. Sama ketika kita pada posisi ketika mengharapkan anak kita, menjadikan anak kita itu adalah anakmu, surgamu. Ya berarti yang kita harus paham itu ya kalau anak kita itu adalah surga itu ya. Berarti yang kita harus lakukan adalah perbaiki dulu bendanya. Karena memperbaiki benda itu secara otomatis sudah memperbaiki posisi bayangan. Bayangan itu anak kita, bayangan itu anak kita bersama. Dan kita itu adalah bendanya. Dan itulah kenapa kita dituntut bagaimana kehidupan kita harus paham tentang masalah ini. Dan ini termasuk perenungan panjang. Selaku kita menjadi orang. Semuanya itu dicetak sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan kita. Kalau antara anak dengan bapak. Bahkan maaf ya, bukan hanya kebiasaan kita, ketaatan kita,
yang nanti akan menjadi sebab akibat anak kita dicetak oleh Allah, dibentuk oleh Allah sebagaimana kebiasaan kita, karena anak tidak pernah gagal untuk meniru orang tuanya. Bahkan maaf loh, sampai interaksi kita kepada orang tua saja, itu pun akan dicetak oleh Allah. Dan akan dilihat oleh anak kita. Dan anak kita pun akan memperlakukan kita berdasarkan perlakuan kita sama orang tua kita. Lu sampai urusan. Kalau sudah orang tua dan anak sampai urusan kita sama orang tua kita saja, anak kita pun akan mendapatkan efek yang sama. Makanya berulang-ulang kan saya menyampaikan perkataan dari Wahab bin Munabbih. Man waqara walidayhi razaqahullahu waladani wakiruhu. Wa man lam yuwakkir walidayhi razaqahullahu waladan lam yuwakkiruhu. Siapapun anak yang dia menghormati, siapapun orang tua yang menghormati orang tuanya, dia akan mendapatkan keturunan yang menghormati dia sebagaimana dia menghormati orang tuanya. Tapi kalau ada orang tua yang tidak menghormati orang tuanya, dia akan pasti mendapatkan anak yang tidak menghormati dirinya sebagaimana dirinya tidak menghormati orang tua. Lu sampai urusan anak. Jadi hukum sebab akibat itu terjadi. Ya kalau kamu pengen anakmu berbau surga, bawalah dia ke tempat-tempat surga, bawa dia ke masjid, bawalah dia ketemu wali-walinya Allah, bawalah dia ke pondok. Sebagaimana kamu juga harusnya berbau surga, kamu sering mendatangi wali-walinya Allah, kamu sering membersamai orang-orang yang taat kepada Rabb-nya. Maka sesungguhnya ketika ini telah menjadi sebuah contoh role model, akhirnya apa? Anak akan mengikuti role model yang paling dekat dengannya. Yaitu adalah ketika dia menjumpai orang tuanya di dalam ketaatan, maka dia akan senang menjalankan ketaatan dan bangga menjalankan ketaatan itu. Dia ingin menjadi penduduk surga karena bapak dan ibunya pun baunya surga. Ya. Inilah pentingnya bagi kita. Jadi akhirnya kisah nyata yang pernah terjadi pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kisah itu walaupun terjadi sudah ribuan tahun yang lalu, 1400 tahun lebih yang lalu, itu tetap tidak lekang oleh waktu untuk terus menjadi sebuah insight yang luar biasa untuk kita. Jadi kalau bicara anak itu sebenarnya kita bicara tentang diri kita kan. Apa sih yang kamu mau dalam kehidupan anakmu? Ya mulai dari kamu dulu. Saya pengen anak saya ke masjid nanti. Ya kamu yang ke masjid. Saya pengen anak saya itu mudah memaafkan. Ya kamu harus mudah memaafkan. Karena kalau ini tidak terjadi, susah. Anak kita akan merekam semuanya. Saya akan sampaikan sebuah kisah. Kita tentunya tahu Nabi Yakub. Nabi Yakub itu memiliki 2 istri. Ya. Yang pertama adalah Leah, yang kedua adalah Rachel. Ini dalam beberapa riwayat Israiliyat. Maka ketika beliau itu sebenarnya ketika akan menikah, beliau pengen menikahi Rachel. Tapi ketika beliau sedang mengumpulkan mahar dengan bekerja, ternyata pada hari H pernikahannya, ternyata dia justru tidak dinikahkan dengan Rachel, tapi dinikahkan dengan Leah. Dari Leah itulah beliau memiliki 10 atau 11 anak. Leah ini tahu suaminya Nabi Yakub itu punya rasa cinta yang besar kepada Rachel. Yang saat itu ketika baru menikah beberapa tahun, akhirnya Nabi Yakub menikahi Rachel, adik dari Leah. Ya, adik dari Leah. Dan akhirnya disitulah memiliki anak yang bernama Yusuf alaihissalam. Jadi 11 saudaranya Yusuf dengan Yusuf itu, mereka satu bapak tapi beda ibu. Maka sebagian para ahli sejarah itu mengatakan, yaitu adalah 10 atau 11 saudaranya Yusuf yang saat itu membuang Yusuf di sumur tua, itu karena mereka mendapatkan rasa cemburu itu. Ya karena pemilik rahim yang melahirkan mereka, yaitu adalah ibunya, itu memiliki rasa cemburu yang besar terhadap ibunya Yusuf. Dan itu turun sama anak. Anaknya pun nggak suka dengan Yusuf. Sebagaimana ibunya sebagai istri pertama tidak suka dengan istri yang kedua, yang melahirkan Nabi Yusuf menjadi anak. Apa yang kita ambil pelajaran-pelajaran ini dari riwayat Umar bin Khattab, dari riwayat Israiliyat yang tadi kita bahas tentang Nabi Yakub? Kita akhirnya paham.
Jadi membicarakan tentang anak itu sebenarnya membicarakan tentang kita. Ya kalau kamu pengen anakmu bangun di tengah malam, ya kamu ya bangun. Kalau kamu pengen anakmu bisa menikmati mandi sebelum subuh, ya kamu nikmati dulu. Mandi sebelum subuh sampai akhirnya kamu menjadi role model yang dilihat jujur oleh anakmu. Kalau kamu pengen menikmati anakmu itu, menikmati pakaian hijabnya, ya kalau bisa, anakmu tidaklah dia lahir di dunia, kecuali dia selalu melihatmu berhijab setiap kamu keluar dari rumah. Makanya maaf ya, anak yang pernah melihat ibunya tidak pakai jilbab, anak yang pernah melihat ibunya tidak pakai jilbab ketika ibunya belum ngaji, lalu setelah itu ibunya berproses, transformasi, akhirnya dia ngaji, lalu baru berhijab, biasanya kesulitan untuk mengkondisikan anaknya untuk pakai jilbab. Kenapa? Karena anaknya pernah melihat ibunya dulu tidak pakai jilbab, dan dia pengen ngikuti ibunya. Kan ibu pakai jilbab setelah punya anak. Ya biarkan saya nanti pakai jilbab nanti setelah punya anak. Dan kasus itu sering terjadi. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Kalau kita bicara tentang anakmu, surgamu, ini hukum kausalitas. Pertanyaan kita, kalau kamu mengharapkan anakmu surga, pertanyaan kita sudah bau surga belum? Jangan-jangan kita ini belum bau surga, tapi sudah terlalu tinggi. Itu sebagaimana punuk merindu bulan. Kamu menginginkan anakmu sebagai penghuni surga, tapi kamu tidak pernah meniti jalannya para penduduk surga. Ya kan nggak bisa. Kalau kita tidak selesai dengan urusan kita masing-masing, pada urusan komitmen kita kepada Allah yang telah kita tetapkan sebagai Rabb dan kita harapkan rahmatnya kelak pada waktu kehidupan di akhirat, kita tidak selesai masalah ini, ya jangan mengharapkan. Bapak tadi, dia pengen anaknya itu menyenangkan dirinya. Tapi ternyata bapak itu yang tadi dimarahi sama Umar bin Khattab, ternyata dia tidak memberikan semua hal yang dibutuhkan oleh sang anak. Semua support system tidak ada. Akhirnya ketika itu tidak dijumpai dan tidak didapatkan, sulit akhirnya. Sang anak tidak bisa taat kepada orang tuanya. Anak yang tadi ngomong sama Umar bin Khattab, kalau beliau hidup hari ini, itulah contoh kasus anak yang memiliki hutang pengasuhan dari orang tuanya. Jadi hutang pengasuhan itu sudah terjadi ribuan tahun, bukan hanya sekarang. Walaupun sekarang baru diberikan label namanya setelah ada penelitian tentang masalah itu, tapi sebenarnya itu sudah lama tentang masalah-masalah yang semacam ini. Inilah yang menjadikan kita merenung. Sebagaimana kamu menginginkan anakmu, maka sebagaimana itu pula yang kamu harus bentuk dalam diri kita. Selaku orang tua. Insya Allah ini teguran untuk saya. Untuk kita semuanya. Ya kalau kamu pengen anakmu membaca, ya kamu harus senang untuk membaca. Ya kalau kamu pengen anakmu tidak banyak memakai handphone, ya kamu jangan banyak memakai handphone. Apa yang kamu perbaiki dalam proses belajar kita ketika menjadi orang tua? Sebenarnya kita itu sedang memperbaiki diri kita, sekaligus pula sedang membentuk anak kita. Jadi pendidikan anak dalam tarbiyatul abna atau tarbiyatul aulad untuk anak itu dimulai simpel dalam Islam. Mulai dari dirimu selaku bapak, mulai dirimu dari selaku ibu. Maka kamu nanti akan mendapatkan apa yang kamu harapkan dari anak. Sehingga akhirnya tidak ada lagi kambing hitam yang terus terjadi. Ya. Anak saya tuh Ustaz, susah dikasih tahu. Padahal ibu tuh sudah sering ngaji. Pertanyaan ibu kalau ngaji tahun berapa? Umur berapa? Anak ibu sudah umur berapa? Harus jujur kita ngakuin kesalahan. Karena salah satu ciri khasnya orang tua itu harus jujur, harus berani ngakuin kesalahan. Makanya di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Nah, ambilkan surat Al-Ahqaf ayat 15. Maka di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15, kita akan mendapati Allah mengajarkan kepada kita, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Makanya ketika kita menjumpai pada surat Al-Ahqaf 15, ada kata-kata yang patut untuk menjadi sebuah perenungan indah untuk kita. Ketika kita berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati, ya Allah berikanlah kepadaku kekuatan untuk bersyukur kepadamu. An'amta alayya wa an a'mala salihan tardah, dan aku bersyukur atas kenikmatan untuk beramal salih. Tardah yang kamu cintai.
Wa aslih li fi dzurriyyati, maka perbaikilah keturunanku. Berikanlah kebaikan sampai keturunanku. Ini tuh betul ilaika. Sesungguhnya saya bertobat kepada engkau ya Allah. Yang menarik adalah kita mempelajari munasabat. Kita mempelajari relevansi. Ketika ada orang, hambanya Allah berdoa dengan meminta sama Allah, wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, perbaikilah keturunanku dan ya Allah, perbaikilah keturunanku dan berikanlah kebaikan yang mengalir sampai kepada keturunanku. Maka permohonan setelah itu apa? Ini tuh betul ilaika. Lu saya ini tobat sama engkau ya Allah. Kenapa ada kata setelah memohon kepada Allah tentang permohonan baik anak kita ini meminta maaf, tobat sama Allah. Ya karena memang pada dasarnya kita memang harus sadar kalau itu merupakan sebuah, karena tidak mungkin kita akan mendapatkan kebaikan yang mengalir untuk anak kita sampai kita ini betul-betul bertobat kepada Allah dari semua hal-hal yang selama ini kita sering salah. Makanya sering saya jumpai kan ada ibu-ibu mengkambing hitamkan anak gitu. Anak saya begini, padahal ibunya tuh sering ngaji. Saya tanya, ibu mulai ngaji tahun berapa? Anaknya sudah sebesar apa? Anaknya pernah ngelihat apa dulu? Dan ini menjadi perenungan luar biasa untuk kita. Makanya akhirnya inilah yang menjadikan kita paham betul tentang masalah ini. Bahwasanya poin yang keempat yang kita bahas itu adalah dalam masalah hukum, dalam masalah orang tua itu, pahami hukum kausalitasnya. Kalau kita pengen anak kita bau surga, ya kita bau surga. Kalau kita pengen anak kita itu bangun tengah malam, kamu bangun tengah. Kalau kamu pengen anakmu itu bersih, gampang memaafkan, maka gampanglah memaafkan. Kalau kamu pengen anak kamu itu betul-betul menjaga dari harta yang haram, kamu yang berusaha dulu untuk menjaga harta yang haram. Karena sesungguhnya ketika kita memperbaiki, perbaiki saja. Perbaiki dari orang tuanya. Secara otomatis ini anak-anaknya itu akan ngikutin perbaikan yang dilakukan orang tuanya. Kayak kita di bengkel. Bengkel itu ada kalau kita ngelihat ban depan dan ban belakang itu kan biasanya ngikutin ban belakang. Sudah ban belakang, maka ban depan itu selalu ngikutin. Itu merupakan analogi kurang lebihnya. Makanya inilah yang menjadikan kita harusnya mengerti bahwasanya sekali lagi ya, mendidik anak itu sebenarnya adalah hukum kausalitas dan itu dimulai dari kita. Sebagaimana kamu itu menempa dirimu, sebagaimana kamu mengubah dirimu, sebagaimana kamu itu menerapkan proses pembelajaran untuk hidupmu, sebagaimana itu pula yang insya Allah akan terbentuk dengan anak-anak. Makanya kan kita jumpai kan, orang tuanya dokter, anaknya dokter. Orang tuanya arsitek, anaknya arsitek. Walaupun tidak 100%, tapi dominasinya semacam itu sudah membenarkan perilaku kita. Itu membenarkan apa yang disampaikan oleh para ulama tadi. Sesungguhnya itu dimulai dari kita dulu. Ya, selesaikan dulu masalah ini. Makanya Masya Allah dalam kisahnya Nabi Yusuf pengena banget. Ibunya, Lea, nggak suka dengan Rachel yang menjadi ibunya Nabi Yusuf. Itu ternyata tidak hanya berhenti sama ibunya. Sampai anaknya pun merasakan tidak suka dengan Nabi Yusuf. Sebagaimana ibunya tidak suka dengan ibunya Nabi Yusuf. Walaupun kisah ini Israiliyat, tapi setidaknya boleh menjadi perenungan untuk kita. Kita tidak membenarkan, tapi juga tidak mendustakan. Kalau kisah-kisah Israiliyat yang terjadi sebelum datangnya Rasulullah. Maka itu yang kita harus mengerti. Sekarang mari kita lihat diri kita dulu. Kita pengen anak kita hafal Al-Quran, tapi kita jarang hafalin Al-Quran. Ya susah lah. Tidak bisa kita mengharapkan, ayo nak hafal Al-Quran. Gitu. Tentunya anak akan senang. Enggak. Terharu gitu. Dia mendapati orang tuanya hafal Al-Quran, maka dia pun akan memiliki semangat yang sangat luar biasa. Faktor Y-nya dia menjadi lebih besar daripada anak temannya yang menghafalkan Quran yang orang tuanya tidak pernah menghafalkan. Walaupun itu bisa jadi terjadi. Sekali lagi, apa yang kita bentuk dari kita, proses pembelajaran kita, ketaatan yang harus kita lakukan, semangat yang harus kita kerjakan, itu sebenarnya bukan untuk kita. Ya untuk anak-anak kita.
Sa'id bin Zubair rahimahullahu ta'ala. Maka beliau adalah menantunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pingin gitu, anaknya itu taat kepada Allah, menegakkan sholat. Bapak dan Ibu tahu apa yang dilakukan oleh Sa'id bin Zubair? Dia memaksakan dirinya untuk sholat sunnah. Pertama, untuk menjadi kesolehan beliau sebagai orang tua, karena kesolehan orang tua akan mewariskan kesolehan untuk anaknya. Yang kedua, supaya dicontoh sama. Sekali lagi ya, anak itu mungkin pendengar yang buruk, tapi anak tidak pernah gagal untuk meniru apa yang dilihat dari bapak dan ibu. Makanya proses pembelajaran itu tidak boleh berhenti. Ini poin yang keempat. Poin yang kelima, mukadimahnya insya Allah nanti kita terangkan karena tadi sudah diterangkan sama Mas Ahmad. Nah, ini banyak pertanyaan. Dan qadarullah juga malam ini saya berencana akan melakukan safar. Jadi kita cukupkan satu poin dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada poin yang ketiga. Nafis School tentunya senang sekali bisa menjadi wadah untuk setiap para orang tua untuk belajar. Ya, ajak seluruh teman-teman kita dan sahabat kita untuk mari kita menjadi orang tua yang sama-sama sadar. Kenapa kita harus ngajak banyak orang, Ustaz? Karena orang tua yang sama-sama sadar, nanti anak-anaknya itu saling berteman. Dari orang tua yang saling sama-sama menyadari. Yang berat itu kalau ada orang tua yang di sini belajar, sadar. Orang tua tetangganya tidak sadar. Lingkungan yang terkadang justru akhirnya menggagalkan anak kita untuk taat. Nah itulah yang kita harus waspada. Makanya semangat untuk menyebarkan bagaimana kita selaku menjadi orang tua untuk sama-sama harus belajar itu penting. Supaya anak-anak kita pun dibersamai dengan anak-anak yang orang tuanya juga sadar tentang tujuan mereka ketika memiliki keturunan dan anugerah anak dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akan nutup dengan sebuah kisah nyata supaya kita tahu betapa pentingnya kita butuh wadah sama orang tua itu yang betul-betul sama-sama sudah tahu tujuan kita punya anak dan arahnya kemana, itu harus berdekatan dan saling harus berkenalan. Ini ada sebuah kisah nyata. Ada satu keluarga punya anak. Anaknya masih berusia menjelang 8 tahun. Anaknya orang tuanya, ya orang tua yang insya Allah tipe pembelajar mereka. Tapi ya Allah memberikan kepada keluarga ini ujian. Semoga Allah merahmati dan memberikan pertolongan pada keluarga kecil ini. Keluarga ini memiliki anak usia 8 tahun, sering main ke tetangga. Nah, tetangganya ini qadarullah non-muslim. Tapi orang tuanya, mereka itu melihat, udahlah tetangganya juga baik. Gitu. Akhirnya anaknya sering pergi ke tetangganya non-muslim. Sampai beberapa waktu tidak ada yang mencurigakan. Sampai pada satu hari, sang anak meminjam handphone dari ibunya. Lalu dipinjamkan oleh ibunya. Beberapa saat sang anak scrolling sana-sini di handphone, di mana ibunya sibuk dengan aktivitas di dalam rumah tangga. Setelah sekian lama, akhirnya handphonenya diberikan kembali kepada sang ibu. Maka sang ibu ketika menerima kembali handphonenya, beliau merasa penasaran gitu, apa yang dilihat dan dieksplor oleh anaknya. Dan ternyata ketika beliau buka, beliau kaget sekali, ternyata yang dibuka itu adalah tontonan-tontonan pornografi. Kaget luar biasa. Bagaikan tersambar petir di siang hari bolong. Ditemuinlah sang anak. Lalu ketika sang anak itu ditemuin, ditanya, diinterogasi gitu. Loh, kok kamu tahu konten-konten ini dari mana? Ayo jujur ngomong. Ternyata dia ngaku bahwasanya dia mendapati itu dari tetangganya, teman tetangganya. Nah, orang tua ini kan kaget karena mereka tahu teman tetangganya itu sama-sama umurnya sekitar 8 tahun. Kok sampai tahu cara membuka, cara ngeklik itu dari mana? Ternyata tetangganya yang non-muslim ini punya kakak. Kakaknya itu sudah menjelang SMA. Kakak inilah yang mengajarkan kepada adiknya cara membuka. Dari sinilah diajarkan kepada anaknya mereka. Insya Allah. Gimana hancur berkeping-keping hati orang tua.
Ternyata menghapuskan memori tentang pornografi itu tidak gampang. Ternyata sang anak itu walaupun sudah diterapi gitu, kadang-kadang masih melihat lagi. Apa yang kita ambil menjadi sebuah hikmah untuk kita. Inilah pentingnya kita. Menjadi orang tua yang sadar tentang tujuan kita punya anak itu harus bertemu dengan banyak orang yang sama-sama memiliki kesadaran. Kalau enggak susah. Kalau kita hanya memperhatikan, udahlah yang penting saya dan keluarga saya. Lalu kita tidak perhatikan lingkungan, anak kita tidak mungkin kita jagain terus di dalam rumah kita 24 jam. Dia tetap makhluk sosial. Yang kita lakukan, bukan menahan mereka. Yang kita lakukan adalah memperbesar circle kita. Sesama orang tua yang menyadari betapa kita punya tujuan yang agung ketika kita mendapatkan anak dari sisi Allah. Inilah pentingnya kenapa materi-materi semacam ini harus sama-sama disadari secara kolektif. Supaya menjadi circle yang baik. Bukan untuk kita saja, tapi untuk anak-anak. Semoga Allah merahmati kita, memberkahi setiap urusan kita. Anakmu surgamu, part yang kedua. Belum selesai. Insya Allah masih ada part yang ketiga. Semoga nanti kita bisa kembali hadir pada pertemuan Anakmu surgamu part yang ketiga. Kita merenung, kita ngobrol, kita membuka hati kita sebagaimana gelas kosong untuk menerima kritikan dari Allah dan Rasul-Nya. Orang yang baik itu bukan orang yang sempurna, tapi orang yang baik itu adalah orang yang mudah menerima masukan sebagaimana gelas kosong, siap menampung apapun yang dituangkan kepada.